Akui Tuhan Yesus. Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang hutan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung. Asap mengganggu nggak? Ganggu. Mengganggunya gimana? Di pernapasan. Pernapasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit. Rata-rata modus operandi pada 9 Polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.